Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talabah. Arju ahwalukum fi sihah wa afiyah. Insyaallah fi hadzal yaum nalqa fil liqa'is tsani. Idzan fi hadzal yaum huwa al-liqa'us tsani fi maddah al-wasilah fi ta'limil lugha al-arabiyyah. Wal mawdu' huwa al-usus fi ta'lim al-usus fi wasail ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Jadi hari ini kita membahas tentang landasan media pengajaran bahasa Arab. Jadi kenapa materi yang kedua ini khusus membahas tentang landasan media pengajaran bahasa Arab? Karena untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan sangat membantu dalam memahami penggunaan media itu secara khusus maupun secara umum nantinya. Secara umum itu media pengajaran itu bisa digunakan untuk pelajaran apapun. Jadi tidak terbatas hanya pelajaran bahasa Arab. Nah, secara khususnya bisa lebih memfokuskan para mahasiswa, para mahasiswi dalam memahami dan menggunakan media pengajaran bahasa Arab pada pelajaran bahasa Arab terlebih khususnya. Jadi nantinya ada perbedaan yang mencolok ketika sebuah media itu digunakan dalam pelajaran bahasa Arab dan juga tidak digunakan dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, jadi itulah kenapa materi kedua kita ini diberi judul dengan landasan media pengajaran bahasa Arab. Nah, jadi dalam media pengajaran bahasa Arab itu ada landasan. Tapi sebelum kita membahas tentang landasan media pengajaran bahasa Arab, apakah kalian sudah tahu apa itu yang disebut media? Nah, media itu sebenarnya banyak memiliki definisi-definisi yang dipaparkan para ahli. Jadi banyak, tapi yang lebih dapat kita simpulkan adalah media yang dikhususkan dalam media pengajaran adalah sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap dan memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwasanya yang disebut media adalah ini secara umum manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi ada yang mengartikan atau mendefinisikan media itu secara umum dan ada juga secara khusus. Jadi kalau secara umum media dalam bentuk apapun itu yang tujuannya adalah untuk membantu proses pemahaman siswa, itu disebut media. Jadi media yang bersifat baik itu manusia. Jadi manusia itu bisa seperti guru. Jadi sebenarnya guru juga bisa disebut dengan media. Kalau dalam artian media secara umum, secara global. Materi. Nah, materi itu kan banyak.
baik itu materi yang bersifat abstrak juga bersifat yang konkret. Seterusnya, atau kejadian, sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Nah, dan peristiwa tersebut itu digunakan oleh guru atau pengajar yang lainnya untuk membuat pemahaman siswa itu lebih cepat menjadi paham. Itu adalah media yang bersifat secara umum. Jadi apapun itu yang tujuannya untuk memperoleh pemahaman siswa lebih cepat, tidak hanya lebih cepat paham, tetapi juga untuk pemahaman itu lebih sifatnya permanen. Itu juga disebut media. Nah, setelah itu baru kita membahas tentang landasan dalam media pengajaran bahasa Arab. Yaitu ada 4. Nah, secara umumnya seperti ini. Yang landasan pertama adalah filosofis. Landasan kedua psikologis. Nah, landasan ketiga adalah teknologis, dan landasan yang terakhir adalah empiris. Jadi para mahasiswa dan mahasiswi cukup mengingat landasan 4 ini saja. Walaupun nantinya ada pendapat landasan dalam media pengajaran bahasa itu lebih dari 4. Tapi kita supaya lebih gampangnya dan untuk mudah memahami, kita cukupkan landasan dalam media pengajaran itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan teknologi, serta landasan empiris. Nah, jadi secara umum, baru nanti kita akan bahas secara khusus. Apa itu landasan filosofis, dengan penjelasannya, dengan contohnya, begitu juga dengan landasan-landasan yang setelahnya. Nah, landasan pertama kita tahu adanya landasan filosofis. Kita tahu filosofis itu adalah yang bersifat abstrak. Jadi yang bersifat dalam pemikiran. Yang berhubungan juga dengan ilmu filsafat. Filsafat itu kan cinta ilmu. Philo dan sofis. Jadi landasan filosofis adalah suatu pandangan atau pemikiran bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi, atau artinya tidak manusiawi. Jadi landasan filosofis ini beranggapan karena kita semakin hari semakin canggih teknologi yang ada, takutnya media-media yang dari hasil teknologi terbaru itu, yang termutakhir, itu nantinya akan menggantikan guru. Karena sebenarnya guru itu tidak pernah bisa digantikan oleh yang namanya media alat bantu. Taruhlah misalkan dalam pembelajaran ada disediakan komputer, disediakan LCD proyektor, dan apapun itu namanya, itu tidak bisa menggantikan fungsi dan peran guru. Kenapa? Salah satunya adalah yang namanya media itu tidak mempunyai hati, mempunyai perasaan. Kalau yang namanya guru melihat, kalau guru itu kan mempunyai hati dan mempunyai perasaan. Jadi dapat mendalami perasaan-perasaan siswanya dan memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada siswanya. Apalagi pada setiap pertemuan dibarengi dengan motivasi belajar. Jadi media yang termutakhir sekalipun itu tidak akan mampu menggantikan yang namanya guru. Makanya ada istilah guru itu untuk digugu dan ditiru.
Kalau media itu tidak bisa menggantikan yang namanya guru. Media, apalagi yang berbasis teknologi, itu dia pasif. Dan juga hanya bisa berfungsi apabila ada yang mengoperasikannya. Itu yang namanya landasan filosofis. Nah, terusnya, bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi, guru itu dapat mengetahui potensi-potensi yang ada dalam setiap siswanya. Jadi ada karakteristik pribadi dari siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang sifatnya atau belajarnya bersifat audio, ada yang bersifat visual, ada yang bersifat audio visual, gabungan antara audio mendengar dengan visual. Ada juga yang tipe belajar seseorang itu adalah kinestetik. Kinestetik itu yang pembelajaran yang berhubungan dengan gerak. Jadi kalau dibarengi dengan gerak, dia itu lebih cepat memahami. Itu adalah yang disebut landasan filosofis. Karena filosofis ini lebih bersifat filsafat atau bersifat pemikiran. Nah, yang kedua, landasan psikologis. Kita tahu bahwasanya psikologis itu adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan seseorang. Jadi dalam ilmu psikologis itu ada teori-teori yang dapat mengetahui keadaan seseorang itu normal atau tidak normal. Untuk yang praktisinya disebut psikolog. Kita teruskan, dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Ini penjelasannya seperti ini. Kita ketahui misalkan anak SD atau MI itu lebih banyak versi belajarnya itu dibarengi dengan bermain. Jadi antara usia TK dengan usia MI dan SD itu lebih banyak mayoritasnya bermainnya, itulah sarana untuk belajarnya. Jadi seorang guru nantinya harus bisa membaca situasi dan kondisi siswanya. Apakah siswa ini perlu diberikan sebuah media? Apakah media itu bersifat teknologi yang terbaru ataukah tidak? Jadi ada istilahnya media yang diperuntukkan oleh orang tua itu pasti tidak akan bisa cocok ketika digunakan untuk anak-anak. Begitupun sebaliknya. Di media untuk anak-anak diperuntukkan untuk orang tua. Jadi seorang guru nantinya dalam mengajar itu harus mampu memilih dan memilah media yang tepat untuk anak didiknya. Makanya anak TK itu biasanya dinding-dinding atau cat-cat warna dinding sekolahannya itu adalah warna yang cerah seperti merah, biru, kuning. Kenapa? Karena usia tersebut supaya mengetahui warna, dan warna yang cerah itu menggambarkan hati yang gembira. Makanya iklan atau cap-cap yang ada di jualan yang berbasis makanan itu biasanya
iklannya itu mayoritas berwarna merah. Kenapa? Ketika diteliti psikologi warna merah itu menandakan lapar. Jadi ketika kita melihat warna merah itu mengindikasikan kita itu lapar. Makanya semua makanan seperti McD, seperti KFC itu mayoritas iklannya diwarnai dengan warna merah. Nah, ketika metode dan media yang digunakan oleh guru itu sesuai dengan metode yang dimiliki oleh siswa, itu nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi bisa dikatakan ketika media itu belum sesuai, itu akan mempengaruhi hasil belajarnya. Boleh jadi hasil belajar yang tadinya direncanakan dapat memuaskan, bisa jadi ketika media itu tidak sesuai dengan karakteristik belajar siswa, hasil belajarnya pun akan semakin turun. Itu yang ada hubungannya dengan landasan psikologis. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, ketika media yang digunakan oleh pengajar itu sesuai dengan apa karakteristik belajarnya siswa, itu akan menimbulkan hasil atau proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Jadi secara efektif itu bisa ditandai dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa, atau juga proses pembelajaran yang berlangsung itu sangat harmonis. Dalam artian ada banyak dialog antara pengajar dengan yang diajar, yaitu dalam hal ini adalah siswa ataukah mahasiswa. Lebih lanjutnya, kajian dalam ilmu psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal-hal yang bersifat konkret. Apa yang disebut konkret adalah hal yang dapat dilihat secara kasat mata atau dilihat secara mata telanjang. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi siswa itu belajar dimulai dari hal-hal yang konkret atau bisa dilihat mata. Baru kemudian yang bersifat abstrak. Makanya perlu dicarikan atau perlu dipikirkan kembali bagaimana cara mengajarkan yang bersifat abstrak itu kepada anak SD atau anak TK. Ya, seperti contohnya adalah bagaimana menggambarkan konsep surga atau konsep neraka pada anak TK. Karena anak TK itu belum siap untuk mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak. Karena surga dan neraka itu kan abstrak. Tidak mampu pemikiran mereka itu belum mampu menangkap apa itu surga, apa itu neraka. Jadi ini perlu dipertimbangkan lagi bagaimana caranya untuk menemukan formula yang sesuai pada anak yang usia TK ketika mempelajari hal yang bersifat abstrak. Berkaitan dengan konkret abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran, ada beberapa pendapat. Jadi ada beberapa pendapat tentang hubungan antara media
dengan yang bersifat konkret dengan abstrak. Yang pertama, bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambar atau film, kemudian ke belajar dengan simbol atau kata-kata. Makanya di anak TK, di anak SD itu lebih banyak di dinding-dinding kelasnya itu adalah gambar. Kenapa? Karena usianya itu adalah mengharuskan belajar dengan gambar atau berhubungan media-media yang bersifat konkret. Kemudian ke belajar dengan simbol atau kata-kata. Ya, dengan taraf sebagai mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya diperlukan dengan gambar atau film. Kalau untuk mahasiswa itu ketika dijelaskan oleh gurunya atau dosennya, itu insya Allah pemikirannya itu sudah bisa menangkap apa yang dipahamkan atau apa yang dijelaskan oleh dosennya. Jadi tidak perlu dalam taraf mahasiswa itu diperlukan dengan simbol. Sesekali atau 2 kali itu tidak masalah, tapi jangan terlalu sering. Yang kedua, teorinya adalah bahwa sebenarnya nilai dari media ada pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. Ia membuat jenjang berbagai jenis media mulai yang paling nyata ke yang paling abstrak. Tapi ini Anas ada sebenarnya hubungannya dengan yang pertama. Hubungannya adalah bagaimana cara membuat atau menggunakan media itu dari yang nyata, dari yang konkret ke yang paling abstrak. Jadi paling abstrak itu belum tentu kalau abstrak itu tidak bisa digeneralisir bahwasanya abstrak itu adalah sesuatu yang tidak ada. Tidak. Abstrak itu adalah sesuatu yang belum bisa dikonkretkan karena terbatasnya pikiran manusia. Yang sebagaimana tadi bagaimana menjelaskan konsep surga ke anak usia TK dan MI. Yang ketiga, membuat jenjang konkret abstrak dengan dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian ke siswa sebagai pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. Jadi media itu harus terdiri dari jenjang-jenjang dari konkret ke abstrak, jangan dibalik abstrak ke konkret. Karena ada taraf-taraf pemikiran siswa itu tergantung dari usianya. Jadi para guru, para pengajar itu harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut jenjang konkret sampai abstrak terhadap media yang digunakan kepada pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu adalah beberapa prinsip pada landasan psikologis. Nah, yang landasan ketiga adalah landasan teknologis. Jadi teknologi ini juga menjadi landasan digunakannya sebuah media dalam pembelajaran bahasa. Jadi teknologi pembelajaran dalam dunia, apalagi sekarang ini dunia sedang diserbu oleh yang namanya COVID-19, coronavirus 2019. Jadi teknologi sangat berperan aktif dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran luring, luar jaringan itu tidak bisa dilakukan, nah fungsi dari teknologis itu adalah menjembatani pembelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan luring atau offline menjadi adalah pembelajaran yang bersifat daring atau online, yang nantinya tidak harus siswa dengan guru itu bertemu secara langsung satu tempat.
baik itu dengan penggunaan media Zoom, dengan Google Meet, dengan Webex, dengan WA, dengan Facebook, dan lain-lainnya. Jadi teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian, proses, dan sumber belajar. Jadi sebenarnya teknologi pembelajaran itu adalah proses yang sangat kompleks dan terpadu. Jadi misalkan adanya laptop itu kan tidak langsung serta-merta langsung ada. Jadi ada pengembangan. Misalkan yang dulunya komputer itu pada awalnya itu adalah ukurannya itu sama dengan ukuran kamar yang berukuran 10 kali 10. Karena komputer pertama itu sangat besar. Nah, ketika pengembangan sudah ada, yang tadinya komputer itu harus ada CPU dan lain sebagainya, ada monitor yang terpisah. Karena ada pengembangan dari teknologi, maka muncullah laptop. Ketika laptop dianggap masih berat, makanya dijadikan notebook. Sekarang notebook dianggap masih berat, adanya iPad dan sebagainya. Jadi teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang ini misalkan ilmuwan yang fokus kepada teknologi, orang yang bersifat teknis, habis itu prosedur, ide. Jadi bagaimana komputer yang tadinya sangat besar ukurannya dijadikan sangat kecil. Sampai sekarang kan handphone pun juga sama dengan satu laptop. Makanya handphone sekarang ini adalah smartphone. Ponsel pintar. Dan orang yang memakainya pun harus pintar. Peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Makanya landasan teknologis ini sangat berat sebenarnya. Karena media yang dihasilkan itu melalui perjalanan yang panjang. Apalagi yang bersifat media yang berbasis elektronik, kayak komputer, kayak LCD, dan lain sebagainya. Khususnya dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Komponen-komponen ini termasuk pesan, orang, bahan, media peralatan, teknik, dan latar. Jadi ini sebenarnya teknologi adalah merupakan perjalanan sebuah media yang tadinya hanya berada dalam pemikiran orang yang membuatnya, kemudian direalisasikan dengan menggunakan beberapa orang, beberapa pihak, dan ketika sudah melakukan proses yang panjang, menjadilah sebuah media yang siap untuk dilakukan atau digunakan dalam sebuah pembelajaran. Atau media yang bersifat teknologis yang lainnya, seperti yang dari media scramble. Nah, dari media scramble itu kan sudah diuji coba, ternyata media scramble itu sangat baik digunakan dalam kemahiran berbahasa dalam segi mufradat atau kosakata. Karena dalam bahasa Arab itu masih belum ada media yang langsung yang bersifat sama dengan media scramble. Scramble itu kan artinya acak. Ada yang masih belum tahu apa itu media scramble dalam
pembelajaran bahasa Inggris itu bentuknya seperti ada potongan-potongan huruf yang nantinya akan dijadikan kata dalam bahasa Inggris. Dan sebenarnya media scramble ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, tetapi huruf-hurufnya itu harus dibuat dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Jadi ini sebenarnya ada alih fungsi atau pengembangan dari yang tadinya media scramble itu digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris, bisa digunakan juga dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab, tapi dengan pengembangan mengikuti bahasa Arab itu sendiri. Nah, yang keempat, landasan empiris. Karena empiris ini bersifat yang bisa diamati secara langsung. Itu adalah bersifat empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Yang artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan landasan yang kedua, yaitu landasan psikologis. Tetapi landasan empiris ini yang sudah bisa diamati secara langsung. Jadi siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Jadi untuk lebih lengkapnya nantinya akan ada materi tentang media visual, media audio visual, media 3 dimensi, dan lain sebagainya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kedua ini hanya bersifat umum. Jadi semua jenis media itu masuk tanpa adanya penjelasan tiap-tiap media itu. Karena ini bersifat umum, jadi penjelasannya pun masih bersifat umum. Dan untuk penjelasan yang lebih khusus nantinya bisa didapatkan pada pertemuan-pertemuan yang materinya adalah media visual, gambar, diagram, dan lain sebagainya. Nah, sementara siswa yang memilih tipe belajar auditif atau audio yang bersifat pendengaran akan lebih suka belajar dengan media audio. Jadi kalau biasanya kalau orang itu atau mahasiswa atau siswa itu ketika belajar hanya mendengarkan penjelasan dari guru, itu dia sudah bisa memahami, itu bisa dipastikan tipe belajar siswa atau mahasiswa itu adalah dengan audio. Atau misalkan mendengarkan sebuah lagu, baik itu lagu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hanya satu kali dengar itu sudah bisa memahami atau bahkan sudah bisa mengikuti lagunya. Itu bisa dipastikan tipe belajar siswa itu adalah tipe belajar auditif, audio. Jadi seperti medianya seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Nah, salah satu ciri dari tipe belajar yang bersifat visual biasanya adalah ketika belajar itu sering dia mencoret atau membuat gambar pada buku tulisnya. Itu adalah salah satu ciri belajar adalah visual. Jadi sesuatu itu harus divisualisasikan, harus digambarkan. Kalau tidak digambarkan, dia dengan lambat menangkap apa yang ingin dipelajarikan kepadanya.
Jadi ketika dia melihat media, itu akan mampu membuat pemahamannya lebih cepat ketimbang dengan media yang bersifat audisi atau audio. Nah, contoh media, apakah media itu sesuai dengan landasan keempat tadi? Yang pertama filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga teknologis, yang keempat empiris. Itu bisa kita beri pertanyaan, apakah pemakaian LCD itu sudah sesuai dengan landasan yang empat di atas? Nah, untuk menjawab ini silakan para mahasiswa atau mahasiswi untuk menjawabnya, apakah sudah sesuai dengan landasan pertama filosofis, kedua psikologis, ketiga teknologis, yang keempat empiris. Jadi, ataukah misalkan penggunaan LCD itu tidak sesuai dengan landasan yang empat tadi, tapi dengan syarat alasan tidak tepat atau tidak sesuai, atau sesuainya itu diutarakan. Jadi silakan ketika setelah melihat atau menyimak video tentang landasan media pengajaran bahasa Arab, ini ada sebuah pertanyaan, apakah sudah sesuai penggunaan LCD dengan landasan yang empat tadi di atas? Jadi jika ada pertanyaan mengenai landasan media pengajaran, silahkan kita berdiskusi setelah melihat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Aqulu lakum afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.